Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الآيات والمثال والله أعلم بالمراد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجاب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. الحديث والمعنى والله أعلم بالمراد. أما بعد. Hadirin masyiral muslimin, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Ikhlas yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk saling silaturahmi dalam upaya ta'liman li thalabil ilmi. Mudah-mudahan langkah kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam ay makrunatan bitta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, minggu kemarin karena beliau memang ada halangan juga, tapi karena minggu kemarin pun saya lagi flu berat, jadi tidak bisa. Sebetulnya sekarang pun masih flu berat, tapi insya Allah kalau dibawa ngaji mudah-mudahan sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya minta doanya dari ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan segala macam penyakit cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri saya saja, dari semua orang yang sedang merasakan sakit. Adapun itu kalau tetap sakit, anggaplah itu sebagai kifarat dosa kita. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang mengganggu tanggal berapa bulan Rajab? Tanggal 11 berarti ya? 17. Masya Allah, udah gak kerasa ya Bu ya? Pada tanggal 17 bulan Rajab, sebentar lagi habis bulan Rajab, Sya'ban, habis Sya'ban, puasa, Ramadan lagi. Entah Ramadan tahun kemarin diterima atau tidak, puasa kita oleh Allah. Sudah masuk lagi ke Ramadan. Yuk siap-siap dari sekarang. Yang masih punya hutang cepat dibayar. Ya utang puasa maksudnya Bu. Iya, mau utang bisnis mah gancang dibayarin. Nggak ada ya Bu ya, sudah tua-tua ya.
Tapi kan siapa tahu tahun kemarin lagi sakit, lagi nggak kuat lagi. Iya. Jadi kalau masih ada utang yuk kita bayar gitu ya. Karena otomatis kalau masuk lagi ke bulan Ramadan kan jadi berlipat utang kita. Jangan sampai puasa Rajabnya masuk udah, puasa utangnya kodonya ya, ya. Puasa kodonya nggak dibayar, itu mah sama saja kita pakai dasi tetapi pakai celana sontok. Iya, pakai dasinya marapi atasnya tetapi pakai celana pendek, itu seperti itu. Kalau kita puasa sunat didulukan tetapi bayar yang wajib belum kita kerjakan, itu umpamanya seperti itu. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam firman-Nya saya angkat Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Lo ada yang hafal nggak Bu? Nggak ada ya. Minha arba'atun hurum. Ini At-Taubah ayat yang ke-36. Allah katakan di situ bahwa sesungguhnya di dalam 12 bulan yang telah Allah ciptakan itu, inna iddatasy syuhur indallah, di samping Allah isna asyara, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi di dalamnya. Arba'atun hurum, 4 di antara 12 bulan itu ada yang dinamakan dengan bulan haram atau bulan haram. Arba'atun hurum, 4 di antara dari 12 bulan itu adalah dinamakan dengan bulan haram. Yang mana Pak Ustadz yang dikatakan dengan bulan haram itu? Yang pertama bulan Dzulqa'dah, 2 bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Itu dikatakan dalam Al-Qur'annya, dicatat langsung oleh Allah. Inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah arba'atun hurum. 4 di antara 12 bulan itu adalah dinamakan dengan bulan haram, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Apa artinya dengan dikatakan bulan haram? Bulan haram itu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Rajab itu sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dimuliakannya? Rasul katakan bahwasanya amal perbuatan pada bulan haram itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemarin ada yang dapat 20 hari puasa Rajab ya. Oh 10 ya, belum 20 hari, sekarang aja baru tanggal 17. Alhamdulillah, itu ya salah satu investasi kita untuk ambil kita hikmahnya dan petik hasilnya nanti di yaumil kiamat. Ada yang belum nyiriin, ini meremah OKB masa nggak nyiriin. Remaja-remaja kolot memang harusnya sudah siap-siap dengan memperbanyak puasa sunat gitu ya Bu ya. Ya mau ngapain lagi lah, makan sudah tidak begitu nafsu, mending puasa di bulan Rajab ya Bu ya. Iya, kenapa sih? Sebulan gitu ya. Ya kalau kuat makan sunat saja ya. Iya. Nah, pahala perbuatan di bulan haram yang di dalam bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa kalau kita mau untuk bertaubat kepada Allah di bulan haram itu, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah mereka perbuat itu. Masya Allah, di sini letak pentingnya bulan haram itu. Ingat, di Al-Qur'annya dikatakan At-Taubah ayat yang ke-36. Begitupun salah satunya adalah bulan Rajab yang sekarang ini kita sudah masuki hari yang ke-17 itu aja ya. 17.
Masya Allah, tidak terasa kan? Sehingga dikatakan dalam hadis Rasulullah, Ar-Rajabu syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahri ummati. Rajab itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Apa artinya? Allah begitu senang dengan bulan Rajab ini. Ya, Ar-Rajabu syahrullah wa sya'bana syahri, kata Rasulullah. Dan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah. Wa Ramadan syahri ummati, dan Ramadan adalah bulan umat-umatku, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan seperti itu. Begitu banyak faidah yang ada di bulan Rajab. Makanya kan ada yang mensunatkan kita puasa di bulan Rajab, memperbanyak zikir kepada Allah di bulan Rajab. Bu, kenapa bulan Rajab begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ngobrol atau saya mah tanya aja ngajinya ini mah. Kenapa bulan Rajab? Atau seingat kita ada kejadian apa di bulan Rajab? Oh, kan? Peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah peristiwa besar di sana. Peristiwa besar, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut jumhur ulama dikatakan terjadinya itu adalah pada bulan Rajab. Tuh. Ya, menurut jumhur ulama dikatakan Isra Mi'raj itu adalah terjadinya pada bulan Rajab. Isra itu apa? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'rajnya itu adalah naiknya Rasulullah dari Masjidil Haram sampai ke langit, sampai ke Sidratil Muntaha. Itu adalah peristiwanya. Itu terjadinya pada bulan Rajab menurut jumhur ulama. Dan yang paling penting bahwa bulan Rajab itu adalah bulan di mana Allah mewajibkan perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kan kata Nadom dikatakan, wa qabla hijratin nabiyyil isra min makatin lailan liqudsin yudra wa ba'da isra'in urujun lisama hatta ra'a nabiyya rabban kalama min ghairi kaifin wa intisarin wa taran alaihi hamsin bandahum sunabaran. Masya Allah. Ngerti nggak Bu? Enggak ya? Saya juga baru ngapalin tadi, mau ngisi pengajian hafalin doa saya gitu. Itu dikatakan di sana, ya. Dikatakan di sana Ibu bahwa di bulan Rajab ini adalah bulan diperintahkannya perintah sholat oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kan Rasulullah yang dipanggil ke sana. Sampai mana? Langit ke sana. Sampai namanya Sidratil Muntaha. Di mana sih itu Pak Ustaz Ujang? Pokoknya Sidratil Muntaha. Kita jangan yakini, jangan ragu-ragu bahwa Rasul langsung ke sana dipanggil menerima perintah sholat. Bahkan dikatakan wa qabla hijratin nabiyyil isra. Sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu Isra, yakni melaksanakan perjalanan di malam hari. Wa qabla hijratin nabiyyil isra min Makkatin lailan liqudsin yurra. Dari Mekah menuju Madinah Rasulullah melaksanakan perjalanan itu. Wa ba'da isra'in urujun lis-sama. Setelah Rasul melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian urujun lis-sama, Rasul naik ke langit. Urujun lis-sama, Rasul naik ke langit. Masya Allah, ini kan orang-orang kafir yang tidak percaya apa iya Isra Mi'raj itu kejadian. Ya, Rasulullah itu melakukan Isra dalam satu malam dari bumi langsung ke langit. Memang tidak terarti sama pikiran yang cetek mah. Yakinnya harus dengan keimanan. Karena Rasul diperjalankan oleh Allah, bukan berjalan sendiri. Kalau Allah mau berjalankan, siapa yang tidak
Bisa, tidak menutup kemungkinan. Ibu kalau dengar semut, di antara para semut cerita, saya habis dari Jakarta, percaya tidak selewat? Kan tidak. Tetapi ketika semut cerita lagi sama semut yang lain, saya habis dari Jakarta, nyangsang di kantong manusia naik mobil ke Arti. Yang ada yang memperjalankan, Allah yang memperjalankan Rasulullah. Iya kan? Itu makanya begitu pun dengan Rasulullah. Rasulullah Isra Mi'raj itu bukan sendirinya, tetapi diperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi ila diperjalankan. Siapa yang memperjalankannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da Isra'il khurujun lis-sama hatta ra'a nabiyya rabban kalama. Itu dalam kitab Qamitubyan atau Subul Iman dikatakan. Hatta ra'a nabiyya rabban kalama, sehingga Rasul melihat langsung Allah itu berkalam. Yang ngomong kepada Rasulullah seperti apa ucapannya? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Kalau ingin bertemu dengan Allah, beramal soleh. Lalu silakan mati duluan, pasti ketemu dengan Allah. Iya, nanti laporan. Asyaallah. Ini urujul lisama hatta ra'a nabiyya rabban kalama, sehingga Rasul langsung menerima perintah, ya kan? Hatta ra'a nabiyya rabban min ghairi kaifin, tidak ada penghalang Bu antara Allah dengan Rasulullah. Wahtisyarin muqtarar, tidak ada penghalang sama sekali. Alaihi khamsin ba'da khamsuna faron. Yakni Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu setelah diberikan perintah sebanyak 50 waktu. Jadi sholat yang kita kerjakan sekarang 5 waktu itu tadinya perintahnya awalnya adalah 50 waktu. Masya Allah, tidak kebayang ya kalau 50 waktu. Masya Allah, dekat sholat gitu berarti. Masya Allah. Sekarang aja yang sholatnya 5 waktu doang, kadang-kadang kita mah sudah Masya Allah. Sholatnya, sholat-sholatnya ya enggak kadang-kadang. Kalau kita, nah bulan Rajab itu adalah masuk dalam kategori bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di dalamnya banyak kejadian-kejadian yang sangat besar, sehingga disyariatkan oleh ajaran di bulan Rajab itu kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditanya, Bu, maka Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, coba saya minta yuk kita berdoa bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah memberkahkan kita di bulan Rajab ini dan menyampaikan kita di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mana itu kan doanya itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Masya Allah, itu adalah doanya sederhana, tetapi doa kita bermunajat kepada Allah, kita ingin sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahkanlah kami di bulan Rajab ini, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban, wa balighna, dan sampaikanlah kami semua Ramadan kepada bulan Ramadan. Umpamanya bulan Rajab ini bulan yang dihapuskan dosa kita, lalu kemudian masuk kepada bulan Sya'ban, suci keadaan kita, masuk kepada bulan Ramadan, maka kama waladathu ummuh, seperti kita baru dilahirkan oleh ibu-ibu kita, saking mulianya 3 bulan ini. Mari kita melakukan perbuatan baik di bulan Rajab ini. Lanjut boten Bu, lanjut ya. Masya Allah. Ini teh maklum lagi rada-rada pilek, jadi keringatnya bercucuran gitu tuh ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat kata saya. Kalau nggak sehat langsung kempor saya dari sini. Masya Allah. Nah, lalu pertanyaan bagi kita, bagaimana kita ingin memetik hikmah, bagaimana kita ingin mengambil fadailu, bagaimana kita ingin mengambil keutamaan dari bulan Rajab yang sedang kita laksanakan ini. Jangan sampai Rajab datang begitu saja lewat bagi kita, Sya'ban datang lewat lagi, cuma nambah umur kita, Ramadan datang lagi, kita cuma mampu melewatkan umur kita, kan sia-sia di sana maknanya.
Maka mau tidak mau ketika bulan-bulan yang haram itu datang kepada kita, terutama pada bulan Rajab ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengambil keuntungan, untuk mengambil fadilah, untuk mengambil keutamaan dari bulan Rajab. Bagaimana Pak Ustadz udah ngambil keutamaannya? Apa harus mengadakan Isra Mi'raj? Silahkan. Bu ya, mau Isra Mi'raj sok mangga silahkan bagi yang mau. Yang penting tidak boleh israf. Tahu nggak israf? Israf itu berlebih-lebihan. Itu yang tidak boleh. Jangankan Isra Mi'raj, ya Bu ya. Kalau israf makan saja kalau berlebihan itu haram hukumnya. Gak percaya kalau makan bisa jadi haram? Percaya, itu harus. Ibu makan saking laparnya, makan hantam sebanyak-banyaknya ya. Gak tahan ibu makan sampai terus muntah lagi, maka masuknya sudah masuk dalam kategori haram itu kalau dipaksakan. Karena israf berlebihan. Nah begitu pun menyambut bulan Rajab, memperingati bulan Rajab, memuliakan bulan Rajab, mau dengan apa? Silakan, selama itu membawa hal yang positif dalam kehidupan kita. Yang penting tidak boleh berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan itu begini Bu, mau perayaan Isra Mi'raj segede-gedenya, sampai satu kepala keluarga diwajibkan harus membayar sumbangan 5 juta. Misal, di sini mah di Cilegon mah tidak ada. Ini mah kebanyakan di wilayah ibu kota sana. Itu ya. Kan biasa begitu ya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan karena itu sudah masuk dalam kategori yang berlebihan. Kalau itu mah mau dengan apapun silakan kita menyambut bulan Rajab. Kita mengambil hikmah dan keutamaan di bulan Rajab. Tetapi menurut para ulama, yang paling penting yang harus kita lakukan di bulan Rajab itu ada beberapa hal perbuatan dan kelakuan yang sifatnya akhlakiyah. Apa? Yang pertama kata para ulama, bahkan ini dikatakan dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36 tadi, lanjutan ayatnya. Ya, tadi kan dikatakan dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36 itu, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu anfusakum. Ini yang pertama. Di bulan Rajab itu, karena Rajab merupakan bulan yang masuk dalam kategori bulan haram, maka ayat kelanjutannya itu fala tadlimu anfusakum. Jangan kau berbuat dolim, jangan kau berbuat yang merugikan dirimu sendiri. Kenapa? Kalau pahala dilipat gandakan, kesalahannya pun pasti itu akan lebih besar pada bulan haram. Kan di bulan haram wala rafasa wala fusuq wala jidala fil haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji kan tidak boleh kita berkata kotor, ya kan, berbantah-bantahan, bahkan itu akan mengakibatkan haji kita tidak sah. Zulhijjah itu bulan haji, masuk dalam kategori bulan haram. Bulan haram dilarang wala rafasa wala fusuq wala jidala fil haji. Tidak boleh kita. Ini mah Rajaban mah gede-gedean, Isra Mi'rajnya mah sama tetangganya mah. Yang berantem tetap berantem, yang iri-irian tetap iri-irian. Ini yang tidak boleh. Justru ayat kelanjutannya fala tadlimu anfusakum. Jangan kau berbuat dolim terhadap diri kamu pada bulan haram itu, yakni pada bulan Rajab, salah satu di antaranya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Menjauhi perbuatan dolim kita. Salah satu perbuatan yang berkaitan dengan bulan Rajab itu karena diturunkannya sholat. Bisa saja sholat kita itu kita lakukan dalam diri kita menjadi sesuatu yang dolim. Masya Allah Bu, jangan gegabah. Saya tanya ibu-ibu sudah sholat belum? Itu kan perintah dari Allah. Ya. Hasilnya Isra Mi'raj di bulan Rajab itu adalah sholat kan diantaranya. Mau tidak mau itu adalah salah satunya perintah sholat kan. Kalau kita masuk di bulan Rajab, maka harus ada peningkatan ibadah kita. Jangan dolim kita terhadap diri kita.
Misalkan kalau bulan-bulan yang lain kita nggak pernah qobliyah ba'diyah. Ya embok kalau bulan Muharram karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat dolim terhadap diri kita. Lah, biasa be salat wajib doang. Padahal ngaku bulan haram, bulan Rajab. Allah katakan fala tartimu anfusakum. Kan sesuatu yang dolim yang merugikan diri kita itu kalau kita tidak mengerjakan maka kita tidak mendapatkan pahala dari Allah. Itu dolim kita hukumnya. Di bulan biasa kita sholatnya cuma begitu-begitu saja. Ke taklim hujan sedikit yang datang cuma 5 orang misalkan. Masya Allah. Enggak ada apa. Nah di bulan Muharram, ya di bulan haram, yang namanya bulan haram itu tadi apa bu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu harusnya amal perbuatan kita semakin kita tingkatkan. Ya mbok kalau kemarin kita cuma mampu menyumbang, ada orang datang minta bantuan cuma 100.000, bulan Muharram kita tingkatkan 200.000, itu bagus tampaknya. Ya kalau kemarin di bulan kemarin kita cuma mampu sholat tahajudnya malam Jumat doang, beda ke bulan Muharram tingkatkan tambah 2 malam 3 malam. Apalagi kalau sudah seperti ini kita sudah tua-tua. Mau ngapain lagi sih hidup? Masya Allah. Rasul katakan jikalau tidak takut memberatkan umatnya maka Allah niscaya akan mewajibkan sholat tahajud itu. Coba bu nikmatnya ya, kalau di sini mah yakin ini mah motivasi saja lah biar lebih rajin gitu maksud saya. Ya biar lebih rajin ini motivasi saja. Kalau yang tidak pernah biasa mereka makabina-bina kelewatan bisa. Ya ini bulan Muharram. Sholat kita harus lebih dipelihara lagi. Jangan berbuat dolim terhadap diri kita. Emang ada gitu Pak Ujang yang berbuat dolim terhadap diri kita yang diakibatkan dari sholat? Tidak menutup kemungkinan. Ibu buka Quran surat Al-Mudaththir. Allah katakan, fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin. قالوا لم نك من المصلين. Allah Muhammad Rasulullah. Ini dalam Quran surat Al-Mudaththir ibu. Kita dolim terhadap diri kita ternyata. Walaupun misalkan kita sholat, karena dikatakan tadi fi jannati yatasaalun, nanti di surga di sana fi jannati yatasaalun akan saling bertanya-tanya, ngobrol. Kalau ngobrol tidak berarti di dunia kan dosa, masuknya masuk kategori gibah. Ya, ngomongin orang. Kalau pengen gibah halal nanti aja di surga nanti. Karena di sana dikatakan fi jannati yatasaalun, nanti di dalam surga itu saling bertanya-tanya. Anil mujrimin, tentang akibat dari orang-orang yang berdosa yang sedang disiksa di dalam neraka. Apa pertanyaannya? Ma salakakum fi saqar? Wahai penduduk neraka, apa sih yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Tahu kan neraka saqar? Wa ma adraka ma saqar? La tubqi wa la tadar lawahatun lil bashar. Itu yang namanya neraka saqar itu. Wa ma adraka ma saqar? Tahukah kamu apa neraka saqar? La tubqi wa la tadar. Kalau membakar tubuh kita, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun dari tubuh kita. Kemudian dikembalikan lagi, dibakar lagi. Itu adalah neraka saqar. Lawahatun lil bashar, yang akan membakar tubuh kita sampai hangus, hilang sama sekali. Neraka saqar. Itu ditanya nanti, masalah takum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Apa jawabnya? Yang pertama, ada yang hafal nggak? Lam naku minal musallin.
Karena kami tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang mengerjakan sholat. Masya Allah. Kita berpikir alhamdulillah saya masuk ke sholat. Iya, suka sholat. Tetapi di sana kalimatnya juga lam nakum minal musallin, termasuk kepada golongan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Imam Al-Ghazali membagi 3 kelompok yang masuk ke dalam kategori lam nakum minal musallin itu. Pertama, orang kafir itu sangat jelas. Karena mereka tidak punya keimanan sehingga tidak mengerjakan sholat, akan dimasukkan ke dalam neraka syaqor. Yang kedua, itu adalah orang Islam yang sengaja meninggalkan sholat, itu akan dimasukkan ke dalam neraka syaqor. Masya Allah. Tahu tuh, punya anak, punya mantu, punya ponakan, punya udah tua-tua, punya mertua, sebodoh udah pasti punya mertua kali. Punya mertua, punya mantu, punya anak, punya bibi, punya mamang, segala semua orang harus kita perintahkan. Bahkan orang-orang yang sudah pikun di rumah kita tetap harus kita perintahkan untuk mengerjakan sholat. Kenapa demikian? Perintah sholat itu memang perintahnya pun juga mampu kamu berdiri, lakukan sambil berdiri. Kamu mampunya duduk sambil duduk, kamu mampunya berbaring-berbaring, kamu mampunya dengan isyarat pun dengan isyarat silahkan. Tetapi malam yughir, sebelum nyawa di tenggorokan, maka semua wajib melaksanakan sholat. Rasul katakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharun. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat 1 kali saja, faqad kafara jiharun, maka dia sudah masuk dalam kategori kafir yang sangat jelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan catatan meninggalkan sholatnya itu dengan disengaja. Masya Allah. Berarti bu ya? 2 itu yang kedua. Jadi masuk bi jannati yatasa'alun masalakakum bi syaqar qul lam nakum minal musallin, itu bagiannya yang pertama orang kafir, yang kedua orang Islam yang sengaja meninggalkan sholat itu masuk ke dalam neraka syaqar. Orang Islam ngaku di KTP-nya Pak Muslim Islam gitu, tapi sholat enggak. Nah ini adalah calon-calon penghuni neraka syaqar. Kebetulan anak-anak kita enggak sholat, dan kita tidak memerintahkan, hakikatnya ibu akan ditahan dulu oleh Allah, akan masuk surga. Ditahan. Masya Allah. Oh, lanjut bu. Lanjut. Ngatuk boten bu. Boten bu. Iya. Bu, punya anak, kalau kita tidak perintahkan sholat, maka hakikatnya kita ikut ambil di dalamnya, kita berdosa di dalamnya. Misalkan kan mursabiyu bis sholat, perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat apabila anak kita sudah mencapai usia 7 tahun. Kalau usianya sudah 9 tahun, maka berhak kita memukulnya. Kalau sudah balik dia tidak sholat, dosanya buat yang bersangkutan, tetapi kita kebawa dosa atas perbuatan anak-anak kita. Masya Allah. Ada hikayat bu, ada orang tua di cancel oleh Allah mau masuk surga gara-gara diprotes sama anaknya. Hikayat, dalam satu hikayat dalam sebuah kitab dikatakan orang tua sudah mau melenggang masuk ke surga, dari belakang protes anaknya, ya Rabbi, ya Tuhanku, tunggu, jangan dimasukkan dulu orang tua ini ke dalam surga. Kenapa? Kata Allah, karena yang bersangkutan tidak pernah memerintahkan saya waktu dunia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sholat. Ini Rajab, bulan diturunkannya perintah untuk melaksanakan ibadah sholat itu. Sholat berlangsung, Rasul yang di sana yang dipanggil.
Memerintahkan zakat, Rasulnya di bumi. Perintah puasa, Rasul di bumi. Tetapi ketika perintah sholat, saking fondasinya, maka langsung dipanggil Rasulullah ke langit sampai Sidratil Muntaha dan diperintahkannya begitu. Awwalu ma yuhasabu indallah as-shalat. Wa idza saluha sya'iru amali. Wa idza fasada sya'iru amali. Sholat yang pertama. Jadi orang yang diancam dengan neraka syaqor itu yang pertama orang kafir, yang kedua orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja, yakni orang Islam, yang ketiga orang Islam yang suka sholat tetapi lalai di dalam menjalankan sholatnya. Ini jangan-jangan kita masuk kategori di dalamnya. Bahkan bukankah ditambah lagi dengan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Masya Allah. Siapa yang sahun bukan orang kafir. Siapa yang lalai bukan orang non-muslim, tetapi kita yang melaksanakan sholat tetapi lalai di dalam melaksanakan sholatnya. Lalainya sebelumnya, lalai ketika melaksanakannya, lalai setelah melaksanakannya. Lalai sebelum melaksanakan sholat kita tidak memelihara toharohnya. Lalai kita, bubuke di rumah banyak kucing lewat-lewat. Mau sholat main gedung aja sholat, nggak taunya ketemunya ada tahi kucing di situ. Lalai kita mengerjakan sholatnya. Kita punya anak bayi, ngomong-ngomong masih usianya 7 bulan. Ya Bu ya, lupa kita padahal makna air kencing lebih sholat. Lalai kita sholatnya. Itu lalai sebelumnya tidak memelihara. Diancam oleh Allah. Ya kan? Selain neraka syaqor, bahkan di dalam Quran surat yang barusan kita baca, fawailun, neraka tambahannya. Maksudnya di sebelum kita melaksanakan sholatnya. Ribut? Jam 4 makanya Bu ya. Nah ini koma berarti kan kita buatan sengaja kan. Lalai itu dengan sengaja kita tanpa ikhtiar, tidak penuh kehati-hatian. Itu adalah lalai kita. Itu lalai sebelumnya. Misalkan dalam waktunya kita tidak menjaga. Ini ya Ibu, lagi asik menonton itu tukang ojek pengkolan. Sawat dengar begini aja lah, mungkin balik lah 2 menit balik benong iklan kerihin gitu ya. Terus begini, ada lagi muncul si ojak ini kagol nih kita nih. Kemudian kita sholatnya datang lagi si Purnomo. Lama lagi kita mau sholat, tiba-tiba beres Allahu Akbar, maghrib datang. Masya Allah. Atau kalau ibu-ibunya masih tidak menopause, misalkan masih haid, ya masih haid misalkan ibu-ibu yang masih produktif gitu ya, lagi asik nonton sholat, udah waktu sholat dohor datang. Dohor kan jam 12.30 lah taruh misalkan. Jam 12.40 kita masih asik aja nonton TV, tiba-tiba berebet datang. Lalai masuknya itu kita dalam kategori. Makanya kenapa perempuan dikatakan ayul afdal indallah as-salat ala waktiha. Sholat di awal waktu itu buat perempuan, terutama yang masih produktif. Jangan ditunda-tunda, lagi asik-asik kita sholat sudah pada dihitung kan, kita sudah hitung biasanya tanggal segini saya itu datang bulan ya kok cepet ya, itu tuh maksudnya biar tidak masuk dalam kategori waktunya kita itu bukan kadang-kadang. Masya Allah. Ada yang ditanya aturan. Iya. Masya Allah. Iya. Yang penting sholat katanya. Iya. Itu sih jawabnya mah kelihatannya bagus ya. Yang penting sholatnya itu. Masya Allah. Ya, tetapi proses pembelajaran bagi anak-anak begitu. Tapi menurut hemat saya lebih baik kita tegas.
Tegas dalam pengertian ya, bila perlu kalau anak-anak itu masih kecil kita kasih perhatian cepret ya cepretnya gitu. Ya. Bagaimana itu kalau kita menemukan kasus seperti itu? Jawab baik sih anak-anak sekarang memang Bu ya susah. Makanya pendekatannya adalah pendekatan agama. Kasih penjelasan yang sangat komprehensif gitu ya, pelan-pelan itu insya Allah. Kalau dia masih melaksanakan sholat, insya Allah rukhsah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kewajiban kita, ya Bu ya. Ya kayak kita punya anak kecil atau punya orang yang sudah pikun di rumah Bu, hati-hati loh. Ya kalau ibu tidak memerintahkan sholat misalnya, itu masuk dalam kategori dosa itu. Tapi kalau kita sudah memerintahkan bapak sholat, udah waktunya masuk, perintah aja sudah sholat gitu. Itu tanda bahwa kita sudah memerintahkan, maka itu sudah bebas kita dari perintah untuk memerintahkan. Kalau kita tidak mengingatkan sama sekali itu dosa umumnya. Ya, ya. Kalau kasusnya tadi seperti itu bagaimana? Harusnya tahap bertahap sambil diberikan penjelasan. Bahwasanya apalagi kalau perempuan digambarkan kalau seperti ini, dosa sholat itu seperti ini, perbedaan kafir dengan muslim itu adalah dari sholat. Terus saja insya Allah. Tapi seiring perjalanan waktu, kalau sudah biasa sholat di waktu kecilnya, insya Allah tuanya pun akan suka sholat dia. Walaupun terlambat-lambat ya Bu ya. Sebaiknya jangan karena anak-anak lah, kita juga masih ada aja kadang-kadang lagi si penyakit supaya datang tetap baik gitu ya, kadang-kadang manusiawi. Cuma ada momen tertentu ini di bulan Rajab, yuk mari kita lebih tingkatkan maksud saya. Ada lagi Bu? Masih ada waktunya Bu Haji? Oh, 1/4 jam lagi, Masya Allah, masih ada ya. Ya itu tadi. Ya, yang masuk dalam kategori yang diancam dengan neraka syakor itu orang kafir, orang Islam yang sengaja meninggalkan sholat. Lalu kemudian kita orang-orang Muslim yang mengerjakan sholat tetapi lalai dalam mengerjakan sholatnya. Aduh, Masya Allah itu Bu, kita katakan. Ya, lalainya itu lalai sebelumnya, lalai ketika melaksanakan sholatnya. Kalau itu kan masalah waktu, masalah toharoh, itu adalah sebelum melaksanakan sholat. Nah kita kadang lalai ketika melaksanakan sholatnya. Ya, kadang-kadang coba perhatikan oleh kita, apalagi lagi terburu-buru, astagfirullah, segala-galanya kita tidak pelihara. Padahal salah satu rukun saja dari sholat kita tidak kerjakan, maka tidak akan sempurna sholat kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya kan? Ibu saya mau tanya, ibu yakin gak yang namanya tumanina di dalam sholat itu adalah masuk dalam kategori rukun? Masukkan wajian. Salah satu rukun sholat itu adalah tumanina ba'da ruku, tumanina ba'da sujud, ya kan? Tumanina ketika duduk iftiros, sujud awal, sujud akhir, itu pasti semua ada tumanina. Kan rukun sholat itu ada berapa? Ada 17 minimal. Ya, yang 17 itu salah satunya adalah rukun dan tertib. Itu yang kadang-kadang kita tinggalkan itu. Ketika ruku, padahal Rasul katakan ketika kita melaksanakan ruku itu kasubhatin wahidatin, bagaikan papan kalau ditaruh plek. Nah, begini nih maksudnya, ini lurus kan tuh. Kasubhatin wahidatin, bagaikan papan antara ini dengan ini. Itu lurus. Kalau kita lep, makanya di mana letak tumaninahnya? Iya. Sholat tarawih itu burung doang ngebotnya. Jadi seolah-olah sholat tarawih itu bukan sholat kayaknya. Malam gerak senam. Iya. Masya Allah. Iya. Betul. Jadi gitu. Biasanya kalau misalnya lama itu kitanya juga mungkin kayaknya ikut langsung. Masya Allah. Iya. Sedangkan kita kebanyakan melaksanakan itu yang 21. Iya. Masya Allah. Iya, lupa aja. Kalau kita mau ngikutin ini udah kayaknya bertentangan dengan hati ya. Iya. Karena kita ini itu yang mengerjakan
Apa kita istilahnya gimana gitu Pak? Iya. Satu, diyakini bahwa dalam hati kita itu masuk nggak rukun-rukun sholatnya terlaksana tidak? Kalau sudah tidak, berarti sholatnya sudah tidak sah. Iya kan? Karena salah satu rukun yang kita yakini, terutama Syafi'iyah, memang itu khilafiyah. Kalau kita kan Syafi'iyah, misalkan pegangnya bahwa yang namanya tumanina itu diam sebentar, sebatas mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Nah itu tuh maksud saya, kita waladdallin amin, lalu kemudian baca surat Allahu Akbar, ruku kan? Ruku, nah di situ kan harus tumanina dulu. Sami'allahu liman hamidah. Nah, itu sebatas bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, itu tumanina masuknya. Tartil namanya itu hukumnya. Kalau kita sholat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ya itu mah susah kategorinya. Kalau kita untuk ikhtiar kita, untuk kehati-hatian kita, kalau nemu kasus seperti itu, kalau hati kita sudah tidak yakin, maka kita lebih baik keluar, sudah. Karena kalau kita yakinnya ini tidak sah, ini tidak dipelihara tumannya, itu kan percuma saja. Ya, seperti itu, wajib. Iya. Masya Allah, ya kan? Kalau taraweh, ya makanya tetap saja itu masuknya kita yakini kayak itu dia masuk tumaninah enggak? Kalau tidak masuk dalam tumaninah menurut kita keyakinan kita, maka kita sudah munfarid, itu harus batal itu sholatnya. Itu loh. Tetapi kalau di hati kita insya Allah ini masuk masih batas tumaninahnya, ya lanjut monggo silahkan. Itu maknanya. Untuk ikhtiar kehati-hatian kita, kembalikan ke hati nurani kita. Kalau itu sudah, kayaknya ini sudah nggak sah ini, ya kita dilanjutkan pun itu kan akan tidak baik. Bahkan kita lebih baik munfarid. Makanya lebih baik kalau sholat tarawih lebih baik 21 dengan tartil daripada 8 tidak tartil. Iya, lebih baik 21. Yang banyak lah, yang bagus yang banyak. Tetapi harus diperhatikan jamaah yang di belakang ada usianya udah 40 ke atas, 50 tahun sudah. Ya udah saya perhatikan ya. Maknanya apalagi ketika kita sholat individu, munfarid di rumah sendirian yang mau dipelihara, dinikmati sholatnya itu. Maka insya Allah kita akan terhindar dari syahud, kita akan terhindar dari lalai dalam mengerjakan sholatnya ketika kita mengerjakan sholat itu. Masya Allah, kan kelihatan tuh. Dari 17 rukun sholat yang ada, kalau kita yakini bahwa tumaninah itu rukun sholat, kalau kita tidak laksanakan, maka kita sama meninggalkan salah satu rukun. Salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka batal, tidak sah sholatnya. Maknanya kan ke situ maknanya. Kalau kita yakin masih itu sah, ya silakan saja dilanjutkan, tidak jadi persoalan. Nah, yang masuk kategori orang yang diancam dengan neraka syakor itu orang kafir, orang Islam yang suka meninggalkan sholat dengan disengaja, lalu kemudian orang Islam yang sholat tetapi lalai di dalam melaksanakan sholatnya. Lalai dalam melaksanakan sholat itu bisa sebelum mengerjakan sholat. Toharohnya pelihara, jangan sampai ini mau wudunya 1 hari 1 malam cuma 1 kali saja. Udah buat 5 kali sholat katanya sayang. Masya Allah, ada yang kayak gitu kan? Ada itu. Tiba pengen itu juga buang air di tahan baik. Hukuman sedikit cuma katanya mas. Masya Allah, jangan sampai. Itu doa buat kita bu. Kalau kita nyapu rumah 5 kali 1 hari 1 malam, insya Allah itu akan bersih itu. Begitupun dengan kotoran, najis dan apa yang ada dalam tubuh kita, kalau kita cuci dalam 1 hari 1 malam 5 kali, insya Allah itu akan bersih, kan begitu mananya ya. Kita harus pelihara betul sebelumnya. Kalau ketika melaksanakannya, dan kata Imam Al-Ghazali, yang masuk dalam kategori lalai itu lalai setelah melaksanakan sholat. Ini maknanya bu. Sholat sholat, iya betul. Sholat kan dikatakan la sholata illa bisyatril aurat. Sholat itu tidak sah kecuali dengan menutup aurat. Yang kalau sholatnya tertutup, kalau pergi keluar sana juga harus tertutup.
pasang nilai-nilai sholat dalam kehidupannya. Kalau begitu berarti sholat kita belum berhasil. Iya kan? Pas sholat, Masya Allah ditutupnya beneran. Pas habis sholat mah, biasa saja. Kudungan kagak dipakai, rambutnya digerai, pakai baju juga merecet baik kayak lepet. Ya itu namanya tidak masuk dalam kategori sholat. Dia masih lalai dari setelah mengerjakan sholat karena tidak mau menerapkan hasil dari sholatnya. Ingat, dalam sebuah hadis dikatakan ini, masih ada waktunya. Bolehlah 5 menit lagi ya nego ya. Ya, nego atulah sama baraya ini mah. Kan terawih. Iya, Bu. Jalan pada terawih, ketinggalan pamannya. Heeh. Pulang pamannya pasang salam, apa terawih apa diganti. Nah gitu, kalau ibu suka melaksanakannya yang 21 ya nanti setelah beres diganti. Tapi sebelum witir diusahakan mah. Iya, sebelum witir. Orang-orang witir kitanya nambah dulu tuh gitu. Ya, itu akan lebih baik begitu, afdolnya utamanya. Misalkan kita datang ke masjid, nggak taunya udah pada dapat 8 rakaat, kita baru masuk kan? Berarti kita ketinggalan 8 rakaat tuh gitu. Karena kita hitungannya mau yang 21, ya sudah kita ikut aja dulu berjamaah sesisanya. Tapi hitung nih kita, kita masih punya utang nih 8 rakaat. Berarti setelah orang mau masuk ke witir kita nambah sholat yang ketinggalan itu. Itu ya, afdolnya sebelum witir ya sebaiknya mah. Sebelum witir ya. Apalagi kalau ibu sudah biasa misalkan afdolnya utamanya mah ya. Kalau mau tahajud mengapa-apa nanti aja tuh witirnya nanti malam misalkan, tidak jadi persoalan ya. Tidak jadi persoalan. Nah, ibu, salah satu di antara orang yang tidak akan diterima oleh Allah sholatnya itu, Rasul katakan dalam sebuah hadis ibu, asyaratun nafarin, 10 golongan manusia. Kalau 10 dijelaskan ini sampai Isya nanti. Makanya jangan semua, saya kasih 1-2-nya saja. Ya, asyaratun nafarin la yaqbalallahu ta'ala sholatahum. 10 golongan manusia yang tidak akan diterima oleh Allah dari sholat yang mereka kerjakan. Ya, yang pertama, rajulun sholat wahidan min ghairi qira'atin. Yakni orang yang sholat secara munfarid, dia tidak memelihara bacaan Al-Qur'annya. Wabil khusus ketika baca surat Al-Fatihahnya, karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah, yaitu umul kitab, dan tidak tartil bacanya. Bismillahirrahmanirrahim, ujungnya doa. Itu maka masuk dalam kategori rajulun sholat wahidan bighairi qira'atin. Orang laki-laki terutama yang sholat munfarid secara sendirian, dia membaca bacaannya tidak fasih dan tidak tartil. Makanya kalau suami kita, anak-anak kita kalau belum fasih baca Quran, ya sana suruh berjamaah tuh biar lebih enak. Ya kan? Masya Allah, rumahnya dekat-dekat Masjid Agung, enak tuh tiap waktu datang ke masjid, Masya Allah. Ya, itu satu, tidak akan diterima sholatnya. Lalu yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha syahidun 'alaiha. Ini buat perempuan-perempuan ini. Tidak akan diterima sholat dari perempuan ya yang dia tidur di malam hari, suaminya ditinggalkan sampai suaminya marah selama semalam suntuk itu. Paham tidak? Waduh, langsung connect hari masalah itu. Tuh itu. Ya, ini mah udah remako untungnya itu. Ini yang muda-muda biasanya itu. Wa imra'atun, perempuan batat dia tidur ke tempat tidurnya, tidak ngajak suaminya, bahkan suaminya ngajak ke tempat tidur, nolak. Lalu kemudian suaminya marah semalam suntuk itu, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Ini kalau dijelaskan 10-nya itu saya katakan sampai maghrib, tapi satu lagi saja deh. Ya, satu lagi. Yang
Kiripun? Lah itu mah ada rukhsah menurut agama. Iya kan? Rukhsah menurut agama itu mesti jadi persoalan. Itu ya. Ya, kalau suaminya kering mah nggak kuat apa-ngapain ya sudah tidak apa-apa. Asal suaminya tidak nuntut. Bahkan menurut kaidah agama, oh barangkali itu ibu. Kalau masih pada mudanya, usianya masih subur-suburnya 30 tahunan, suaminya kering sejak menikah 2 hari gitu ya, sampai sudah hampir 5 tahun dia kering, tidak apa-apa melakukan bukan, tidak apa-apa, itu dibenarkan oleh agama. Ya, tetapi kalau usianya sudah pada 70 tahun suaminya kering mah tububat tambah kelewatan. Masya Allah. Yang terakhir deh, yang ketiga, siapa yang tidak akan diterima sholat itu adalah rajulun la tanhahu sholatahu anil fahsya'i wal munkar. Sholat mah sholat, tetapi sholat yang dia kerjakan tidak mampu menjaga dari perbuatan keji dan munkar. Sholat mah sholat, ning suami mah ngegrowok baik. Wenten boten ning riki, boten wis pada tuwa ning riki mah. Uji, sholat mah sholat, tetapi ke suaminya ngangkrak. Sholat mah sholat, gitu ya. Ada barang orang masih tetap diambil. Sholat mah sholat, suami mah ngomong 1 kata, kita mah 10 kalimat. Itu maka masuk dalam kategori la tanhahu sholatahu anil fahsya wal munkar. Tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita menjadi bagian orang-orang yang mampu meningkatkan kadar ibadah kita, baik kualitas maupun kuantitasnya, baik kualitas maupun jumlahnya. Kalau bulan-bulan kemarin kita tidak mampu melaksanakan sholat sunat, yuk mari kita mulai di bulan Rajab ini. Karena di bulan Rajab ini segala amal perbuatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang Allah berkahkan kehidupannya di bulan Rajab dan Sya'ban yang akan datang ini, serta Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Benarnya apa yang saya sampaikan itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah dari guru-guru saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.